Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Saudara, RHI kali ini kita akan meneruskan membahas tentang hidup fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus di tengah pergumulan hidup. Kemarin kita sudah bahas, saudara, bahwa hidup ini penuh dengan problem, kesulitan, persoalan yang luar biasa banyak, yang membuat orang beriman bisa kehilangan fokus. Ada masalah ekonomi, ada persoalan kesehatan, ada masalah sosial, kejahatan, kesulitan, pengangguran, macam-macam, saudara. Dan itu bisa membuat kita salah fokus. Nah, saat ini kita akan membahas tentang fokus kepada Tuhan Yesus di tengah pergumulan kesulitan. Ada 3 cara yang saya mau sampaikan berdasarkan dengan kesaksian firman Tuhan. Semoga ini bermanfaat. Dan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo siap untuk mendampingi ibu, bapak, dan saudara. Tema kita adalah 3 cara untuk tetap fokus pada Yesus. 3 cara untuk tetap fokus pada Yesus. Semoga bermanfaat dan mari kita bersama-sama membuka dari firman Tuhan. Saudara, saya akan ajak kita untuk mencermati pembacaan dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara, saya tidak baca lengkap, tapi ada beberapa yang memang nanti kita baca dan kita uraikan. Nah, saya akan mulai baca khususnya ayat 14 yang demikian. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Saudara, keseluruhan ayat 14 sampai 21 saya ajak kita mencermati ayat 14. Inilah tips yang pertama. Kalau kita mau fokus, tetap fokus pada Yesus, maka cara yang paling penting adalah memandang pada Yesus. Ayat 14 dikatakan sama seperti zaman Musa. Saudara, pada zaman Nabi Musa, ia membawa umat Allah keluar dari Mesir. Dan di dalam perjalanan, saudara, itu ada binatang-binatang buas, yaitu ular, yang mematuk mereka atas izin Tuhan karena mereka tidak percaya pada Allah atau nyingkur atau tidak fokus pada Tuhan. Kemudian banyak yang meninggal. Dan Musa kemudian memohon pengampunan Tuhan. Mereka bertobat dan Tuhan mengampuni. Lalu Musa disuruh untuk bikin, yaitu ada tongkat, lalu di atasnya ada ular tembaga. Dan Tuhan katakan, barang siapa yang digigit ular, maka pandanglah itu, ular yang ditinggikan itu, dan nanti akan tertolong sehat, sembuh. Bisa itu tidak akan mematikan. Benar, saudara. Begitu ada banyak binatang berbisa yang menggigit, maka umat Allah itu lalu teringat dan mereka lalu memandang pada ini ular tembaga yang dipancangkan dengan tongkat tinggi itu. Dan mereka memandang dengan iman, lalu mereka tidak mati, tapi disembuhkan. Demikian juga dengan Anak Manusia, yaitu Mesias, Yesus, yang ditinggikan untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 14 diteruskan ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Syarat pertama, kalau mau fokus pada Tuhan Yesus, ya kita harus mau memandang, meyakini bahwa dia bukan sekedar nabi, apalagi rasul, tapi dia adalah Mesias
yang ditentukan Allah untuk kita pandang dan kita selamat. Itu poin pertama, tips yang pertama. Kalau kita mau fokus di tengah masalah, kesulitan, persoalan, beban, rintangan, dan macam-macam, maka kita harus memandang Yesus, meyakini Dia bukan sekedar nabi, apalagi rasul, tapi Dia adalah Mesias. Mesias, yaitu yang menyelamatkan manusia. Saudara, saya beritahu, di Alkitab diceritakan ya, bahwa orang yang sudah putus relasi dengan Tuhan itu secara rohani mati. Dan orang yang tidak punya nyawa itu secara jasmani mati, meninggal. Dan orang yang tidak percaya pada Tuhan nanti dihukum di neraka, itu kematian kekal. Nah, saudara tahu orang yang meninggal, udah pernah lihat kan? Orang yang meninggal itu ya tidak bisa apa-apa. Secara rohani meninggal, tidak bisa apa-apa. Secara jasmani meninggal, tidak bisa apa-apa. Secara kematian kekal, tidak bisa apa-apa. Kalau dia Kristen, maka dia harus dibantu dimandikan. Ini kalau orang meninggal ya. Kemudian dia diletakkan di peti, dikasih pakaian. Kalau dia bukan Kristen, ya mungkin dipocong dengan kain putih atau mori. Ya pasti ditolong orang lain. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Begitu juga kita, orang yang berdosa, yang mati secara rohani, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Meskipun dia punya amal kebaikan, tidak bisa. Karena apa? Karena tidak sempurna. Bisanya ditolong. Siapa yang menolong? Ya penolong yang ditentukan Tuhan. Siapa? Mesias. Maka memandang. Di Kitung Jawa saya suka ada nyanyian. Srono mandeng ing salib tiang dosa gesang hidup. Yang mati menjadi hidup secara spiritual. Pertama. Ini penting. Nah, lalu yang kedua. Tips yang kedua tidak hanya memandang, tapi mendekat. Saudara, saya bacakan pada ayat yang ke 17, 18, dan terutama ayat 21. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudara, ada istilah spiritual, yaitu anak Allah. Bagi yang terganggu, wah masa Allah punya anak, ya sudahlah. Berarti Anda tidak memahami bahasa Alkitab. Karena memang begitulah istilah yang dipakai untuk menunjukkan ini relasi yang indah. Tapi saudara tahu, ini istilah spiritual. Ya, kalau istilah spiritual, istilah agama, tidak usah diayali gitu ya. Baik, lain kali kita bahas tentang itu. Tapi saya teruskan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa. Teruskan, ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata. Saudara, Yesus itu disebut sang terang. Oleh sebab itu ketika Dia lahir, ada terang yang menyinari, yaitu bintang timur. Dan Yesus disebut sang timur. Oke? Dialah terang. Maka dikatakan di dalam Injil Yohanes, akulah terang dunia. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, katanya. Yesus itu terang. Maka syarat yang kedua, tidak cuma memandang, tapi harus datang kepada sang terang, supaya kita menerima terang Tuhan. Datang, mendekat, tidak hanya memandang, tapi mendekat. Mendekat. Nah, mendekat itu berarti kita mengenal lebih dalam. Oh, Isa Al-Masih itu siapa? Oh, dia bukan sekedar nabi ya. Oh, dia punya kuasa. Sebab kalau nabi, tidak mungkin seperti Isa Al-Masih. Dia tidak pernah sakit. Bahkan ketika dia meninggal, wafat, dia bangkit kembali dan naik ke surga. Nggak ada nabi meninggal, yang meninggal tidak mungkin hidup lagi. Gitu. Nah, ini saudara.
mendekat, itu yang kedua. Berarti mengenal Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yehoshua HaMasyiah lebih dalam. Dan dikatakan di sini, barang siapa yang mendekat tidak dihukum, tetapi dia menerima hidup kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Itu cara yang kedua. Oke? Nah, cara yang ketiga, saudara, tidak cukup memandang, tidak cukup mendekat. Maka disebutkan tadi, kita sempat baca itu, ayat yang ke-21. Ayat 21 dikatakan apa? Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam Allah. Melakukan yang benar. Memandang, mendekat, melakukan yang benar. Melakukan yang benar. Mari kita hayati lebih dalam tentang hal ini, saudara. Semoga ini menjadikan kemampuan kita menghayati lebih dalam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes 3 ayat 14-21 tadi sudah kita bahas. Ada 3 tips penting: memandang, mendekat, dan melakukan. Memandang, mendekat, dan melakukan. Memandang berarti kita dengan sadar, terarah, ingin mengetahui lebih dalam tentang keselamatan di dalam Yesus. Mendekat berarti secara khusus lebih lagi mendekat, sehingga kita mengenal lebih lagi dari sekedar memandang dari jauh. Mendalami firman Tuhan, salah satunya. Lalu kita berelasi komunikasi di dalam doa kepada Tuhan. Saudara tahu, di dalam iman Kristen, doa itu bukan kewajiban. Doa itu kebutuhan kita untuk kita berelasi dengan Tuhan. Maka di Kristen, doa itu terarah pada Allah, pada Tuhan, bukan pada yang lain-lain, dan menggunakan bahasa yang kita bisa. Karena apa? Kita komunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan itu tahu bahasa apapun. Oke? Maka mendekat supaya makin mengenal. Mendekat supaya makin mengenal. Yang terakhir kita tadi sudah sebut, yaitu bagaimana kita melakukan. Kalau mendekat berarti kita ada upaya untuk makin mengenal. Maka di ayat lain, saudara, kalau yang mendekat ya, itu Ibrani 11:25, itu disebutkan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi kalau mau lihat orang malas itu tidak hanya sekarang, di Alkitab sudah ditulis dari dulu. Gitu. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi mendekat berarti ya kita melakukan ibadah, kita melakukan persekutuan doa, kita melakukan PA, kita melakukan ada pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, itu. Nah, ini mendekat. Ini mendekat. Nah, sedangkan melakukan, yang kita bahas sekarang melakukan, itu jelas ini terkait dengan perilaku hidup. Saudara pedagang, saudara pelajar, saudara pensiunan, saudara pegawai negeri, ya, saudara mungkin wira swasta, atau saudara mungkin masih mencari pekerjaan, atau barangkali masih studi, silakan. Tapi bagaimana melakukan sebagai orang beriman di tengah situasi kita masing-masing, itu yang penting. Gitu. Guru sebagai guru, dokter sebagai dokter, hakim sebagai hakim, petani sebagai petani, pedagang sebagai pedagang, dan seterusnya. Dan seterusnya. Tapi melakukan yang dimaui oleh Tuhan. Melakukan. Saudara, di dalam Alkitab itu ya, di Lukas 10 ya. Saya suka ayat ini ya. Lukas 10 itu ada cerita itu tentang orang yang
melakukan dan orang yang tidak melakukan. Itu kisahnya kan tentang si orang Samaria yang baik hati itu. Ada di Lukas 10 ayat 25 dan seterusnya itu. Disebutkan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, itu yang melakukan. Sementara yang lain itu memandang dari jauh, tapi tidak mengasihani, tidak melakukan. Sudah bisa cek di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Gitu. Dan Yesus membuat perumpamaan ini. Ada orang yang dirampok lalu dipukuli, kemudian dia mengarang di pinggir jalan. Dan ada imam, imam saudara, tokoh rohani ya gitu. Kalau sekarang mungkin pendeta atau tokoh yang lain gitu ya. Kemudian dia melihat dari jauh, sibuk kan? Nggak mendekat ya, lewat saja. Meskipun tiap hari dia menyanyikan Shalom Shalom, Shalom Shalom, damai sejahtera bagimu. Tapi itu kan nyanyian. Melakukannya tidak. Melakukannya tidak. Begitu juga yang kedua, ada orang Lewi. Orang Lewi, saudara, orang suku yang tertentu yang dianggap itu, yang lain-lain itu biasa. Orang Lewi ini yang bisa jadi imam, tinggal di sekitar bait Allah. Dan saudara tahu, mereka orang Lewi ini lewat saja. Dia tidak mendekat, dia memandang dari jauh, dan dia juga seperti orang yang imam tadi, nggak menolong. Nah, baru yang ketiga, ada orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang oleh bangsanya sendiri dia dianggap sebagai orang yang stratanya rendah. Kalau sekarang yang dibilang orang kafir gitulah. Ini orang kafir nih Samaria nih. Tapi orang Samaria itu yang melakukan kehendak Tuhan. Begitu dia aduh, ada orang yang sengsara karena dipukuli, dirampok habis-habisan, dia datang, dia dekati, kemudian dia angkat di keledainya, dibawa itu orang untuk ke tempat penginapan, pengobatan, dirawat. Dan dia mengatakan, aku akan teruskan perjalanan, ini orang ini you rawat, nanti aku yang bayar. Besok aku kembali, aku kesini lagi. Rawat ya. Saudara-saudara, ada yang dianggap kafir, dikafirke, tapi justru melakukan tindakan orang beriman. Sementara imam dan Lewi, sudah baca Lukas 10 tadi ya, 25 dan seterusnya. Itu yang menganggap dirinya baik, yang ngafir-ngafir, tapi sebetulnya dia malah tidak melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, melakukan tidak cukup memandang, tidak cukup mendekat, tapi melakukan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari nyata. Dan kita masing-masing tahu apa itu kehendak Tuhan. Ya, kita semua disuruh untuk mengasihi orang-orang sekitar kita. Tidak cukup keluarga kita, tapi tetangga kanan kiri kita, bahkan orang-orang yang memusuhi kita. Nah, oleh sebab itu saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita bersama-sama memandang, mendekat, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan secara nyata. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 3 cara memandang, mendekat, melakukan. Sebagai orang beriman, supaya kita fokus pada Yesus, maka kita memandang, maka kita harus mendekat, dan kita melakukan. Pertanyaannya, bagaimana itu? Mampukah kita melakukan? Jawabnya mampu, karena kita disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita di tengah situasi persoalan, kesulitan, masalah, kita fokus pada Yesus. Dan caranya adalah memandang, mendekat, dan melakukan. Jika itu yang kita lakukan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita, Roh Kudus menuntun kita, dan kita berani meneruskan hidup meskipun hidup penuh dengan kesulitan, persoalan, dan tantangan. Mari bersama-sama kita datang, mari bersama-sama kita mohon kekuatan Tuhan. Mari kita bersama mengundang Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kita. Dan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami tidak hanya memandang,
tapi mendekat. Mampukan kami tidak hanya memandang dan mendekat, tapi melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, kami fokus pada Yesus dan kami dimampukan untuk menjadi orang yang beriman dalam arti yang sesungguhnya. Berkatilah kami dan Roh Kudus, tuntunlah kami supaya kami mampu melakukan itu sementara kehidupan penuh dengan persoalan. Pandemi belum juga berakhir, bencana ada di mana-mana, bencana alam, bencana sosial, bahkan kejahatan juga mengancam kami. Tak hanya itu, kami juga harus berpikir tentang banyak persoalan sosial. Tapi kami tidak akan giris, kami tidak akan miris, kami akan tetap menjalani hidup. Dan kami ditolong, ditopang, diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk tetap fokus pada Yesus. Demi Kristus pengantara kami. Amin.